Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan seterusnya rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema filosofi, jam, dan kalender. Setiap hari kita pasti melihat jam dan kalender, dua benda yang selalu ada di sekitar kita, di dinding, di meja belajar, bahkan di tangan kita masing-masing. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa jam dan kalender memiliki manfaat yang sangat besar bagi kita? Tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi jam dan kalender juga memiliki filosofi yang sangat dalam. Jam dan kalender mengajarkan kita tentang waktu, sesuatu yang tidak bisa kita hentikan, kita simpan, apalagi kita ulang. Waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Oleh karena itu, orang bijak berkata, waktu lebih berharga daripada emas. Karena emas bisa dicari, emas bisa dibeli, sedangkan waktu tidak bisa diulang. Sejenak, marilah kita renungkan filosofi dari jam. Jarum jam tidak pernah berhenti berputar. Siang dan malam terus berjalan. Walaupun kita sedang tertidur lelap, jam akan tetap berjalan. Dari sini kita belajar bahwa pentingnya ketekunan dan konsistensi dalam menjalani kehidupan. Jam mengajarkan kita untuk terus bergerak maju, walaupun dengan perlahan-lahan. Jarum jam, jarum menit, dan jarum jam tersebut memiliki irama yang berbeda-beda. Tetapi, walaupun mereka berbeda, mereka tetap harmonis. Ini memberikan kita pelajaran bahwa manusia memiliki jalan dan kecepatannya masing-masing, tidak memiliki kesamaan. Namun, pasti menuju ke tujuan yang sama, yaitu masa depan. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka tidak berbakat, tetapi mereka tidak bisa menghargai waktu. Bayangkan, jika dalam satu hari saja kita menyia-nyiakan 5 menit, maka dalam 1 tahun kita sudah kehilangan lebih dari 30 jam. Jadi, janganlah kita menunggu waktu yang tepat untuk memulai belajar menjadi yang lebih baik, karena waktu tidak menunggu siapapun. Sekarang, marilah kita renungkan tentang filosofi kalender. Kalender terdiri dari hari, minggu, dan bulan yang terus berganti. Setiap tanggal berganti, kita seperti diberi harapan dan halaman baru dalam menjalani kehidupan. Filosofi kalender ini sangat indah. Kemarin adalah pelajaran, hari ini adalah kesempatan, dan hari esok adalah harapan. Kalender mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Tetapi, kalender mengajarkan kita harus belajar dari masa lalu. Andai kata kemarin kita melakukan sebuah kesalahan, maka hari ini adalah kesempatan kita untuk merubah kesalahan tersebut. Setiap bulan yang berlalu,
Setiap tahun yang berganti membawa kita satu langkah lebih dekat menuju hari akhir perjalanan kehidupan. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan waktu dengan hal yang tidak bermakna, dengan hal yang tidak bermanfaat. Gunakanlah setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita dalam menjalani kehidupan, hari terakhir kita dalam hidup di dunia. Jam dan kalender ini saling melengkapi. Tanpa jam, kita akan kehilangan arah dalam menjalani keseharian. Sedangkan tanpa kalender, kita akan kehilangan arah dalam kehidupan. Dengan memahami filosofi kalender ini dan memahami filosofi dari jam ini, kita belajar menjadi orang yang disiplin. Kita belajar menjadi orang yang terencana. Hadirin yang berbahagia, kita seringkali mendengar istilah tentang manajemen waktu. Tetapi perlu kita ingat bahwa waktu itu tidak bisa kita atur. Yang harusnya kita atur apa? Yang seharusnya kita atur adalah diri kita sendiri dalam menghadapi dan menyikapi waktu. Marilah kita belajar menghargai waktu yang telah diberikan oleh Tuhan. Gunakan waktu untuk belajar, membantu orang tua, dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan biarkan waktu kita habis dengan sia-sia hanya untuk menunda-nunda pekerjaan dan bermalas-malasan. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya ada dua nikmat yang membuat manusia terlupa, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Artinya, bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu luang kita hanya untuk hal-hal yang tidak bermakna, hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jam dan kalender memang benda mati, tetapi jam dan kalender bisa menjadi guru dalam menjalani kehidupan kita ini. Sadarilah, setiap kali kita melihat jam, ingatlah bahwa waktu terus berjalan dan setiap detik adalah kesempatan kita untuk berubah menjadi yang lebih baik. Dan setiap kali kita mengganti lembaran kalender, sadarilah bahwa bagian dari kehidupan kita telah berlalu. Dan lembaran barunya adalah kesempatan kita dalam berubah menjadi lebih baik lagi. Marilah kita isi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermakna, agar suatu saat kita melihat ke belakang, kita dengan bangga bisa mengatakan, aku sudah mengisi waktu luangku dengan sebaik-baik mungkin. Aku sudah menjalani waktuku dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran, terutama bagi saya yang menyampaikan. Semua kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.